Manajer restoran memanggil bantuan sehingga polisi menghadapi pengunjung. Tanya saya, Oke. Delgado? Tanya, berikan saya gaunmu. Kamu tidak pernah tenang. Saya juga sedang ditekan. Investigation of the president. Itulah yang dituduhkan padanya saat dia kira tak ada yang melihat. Pasti membuatmu tercengang. Kami dengar kamu kencing di ruang istirahat? Ya Tuhan, tidak. Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Bayangkan, kamu sedang bekerja shift panjang dan butuh istirahat, lalu pergi ke ruang istirahat untuk bermain ponsel, mendengarkan musik, menonton televisi atau lainnya. Lalu kamu menoleh dan seseorang sedang menggunakan kamar mandi tepat di sebelahmu. Dan ingat, kamu bahkan tidak sedang berada di kamar mandi. Ini tanggal 8 Februari 2025. Kita berada di Pensacola, Florida, tepatnya di Cactus Cantina Mexican Grow, yang terletak di North 12 TH Avenue. Sekitar pukul 6.30 malam, petugas dipanggil karena ada pelanggan yang membuat karyawan bingung. Ruang istirahat dikira toilet portable. Wanita di sana menurunkan celana dan buang air kecil di lantai depan semua orang. Bukan di sini, tapi wanita di sana itu. Yang memakai kacamata itu. Jangan cium dia, cukup itu kamu. Wanita itu diidentifikasi sebagai Shirley Blee yang berusia 32 tahun, tapi dia bersikeras bahwa dia hanya pergi ke kamar mandi. Ada apa malam ini? Kalian semua di sini bisa bicara? Bisa kita bicara di sini? Iya, maaf apa. Aku cuma bilang, Apa maksudmu? Apa yang terjadi padaku? Kami dipanggil dan diberitahu ada insiden. Tidak ada yang terlibat. Sama seperti rekan kerjaku. Kamu mirip aku. Human Resources. Dia salah satu karyawan yang sedang dalam masa Bentley. DELGADO. Tepat sekali. Jadi, Kami diberitahu bahwa Anda buang air kecil di ruang istirahat. ya Tuhan tidak. Aku buang air kecil di kamar mandi. Tapi bukan karena alasan biasa dan bukan pada seseorang. Kamu bilang buang air di kamar mandi. Iya, seperti seharusnya karena dia ada di kamar mandi. Belum jelas apakah Shirley minum margarita berlebihan. Namun, rekaman body cam petugas lain menunjukkan ceritanya tidak konsisten. Apa kamu punya ide? Ya, tidak apa-apa. Silakan saja lakukan apa yang harus kalian lakukan. Ya, saya melakukannya. Saya buang air kecil di kamar mandi. Saya sedang di kota. Itu tidak apa-apa. Panjangnya 25 kaki 6 itu halo cinta. Kalau kamu mau pasporku, Aku hanya ingin tahu alasanku. aku tidak bilang, Kamu tahu, aku dipanggil ke sini untuk urus investasimu. Aku paham, karena kita akan masuk ruangan yang sama di sini. kamu akan membawa kita ke jalan kita. Maaf, Aku tak mau bicara. Kamu akan segera terluka. apa maksudmu? Maksudku, seperti Departemen Pertahanan, kita akan menghadapi hal yang sama seperti saat menangani kasus pertahanan nasional. Saya paham, kamu bisa cek paspornya jika lolos beritahu saya. Ini bukan paspor, bagian ini saya bisa berikan paspor saya tapi saya tidak mau. Kamu baik-baik saja, kami akan memanggil. Nggak apa-apa, sial. Sekarang giliran kota unggul 1 poin, Charlie. Kamu punya ide di sini? Tidak, kecuali kalau kamu terus menghalangi penyelidikan saya. Dia bukan, dia orang Amerika. Jadi itu berarti kita punya penarik. Jangan sakiti dia, aku tidak peduli. Delgado, kamu bertanya padaku. Jadi kalau kamu bijak, kamu akan bilang, Dogato, duduk saja, biar aku yang urus. Delgado, duduklah, aku yang urus ini. Sudah, itu cukup. Ayo. Aku pastikan kamu punya. Wilayah hukum adalah kewarganegaraanmu. Aku juga dari Biro Presiden. Aku akan memintamu memastikan kamu bertindak seperti itu. Karena aku juga di bagian seragam.
Sekarang juga. Dia tidak didakwa dengan apapun. Sekarang juga. Kami masih menyelidiki seperti yang saya bilang. Juga. Pastikan kamu sudah mendapatkan nasihatmu. Pak, jika Anda tidak pergi, duduk dan terus menghalangi penyelidikan saya, kita akan punya masalah besar di sini. Jadi duduk saja dan diam. Saya akan memberitahukan nama saya setelah saya selesai. Duduk. Duduklah. Anda minta warga saya, dia pasti meminta balasan. Saya beri pilihan duduk, itu haknya. Ada apa? Kami juga warga negara Amerika. Kami akan meminta Anda di bawah yurisdiksi Departemen Federal Umum dan menyatakan bahwa kami punya yurisdiksi di sini. Ya, kami punya dan saya akan berdoa di rekaman ini. Warga negara. Saya. Sumber daya manusia. Oke. Jadi jika Anda buang air kecil di properti itu, mengapa seseorang melawan kami saat proses itu terjadi? Saya tidak tahu seseorang menendang. Mereka selalu membuat saus saat perlombaan. Apakah kamu bekerja? Tidak, aku benar-benar sedang makan ini. Kamu bilang kamu bagian human resources. Jadi aku tidak tahu apakah kamu benar-benar seperti... Seharusnya aku begitu. Aku tidak bisa makan. Kamu tanya aku nggak bisa makan. Kalau aku orang Amerika, aku tidak bisa makan di restoran Amerika. Tanya aku, berikan itu padaku, berikan kartu tanda pendudukku. Tidak. Sekarang kami sedang memeriksa kartu tanda pendudukku. Sekarang kami sedang memeriksa. Saya juga sedang melakukan penyelidikan karena melalui wewenang Presiden Trump, saya meminta wewenang. Tanyakan padaku. Oke. Delgado, tanyakan alamatmu. Kamu tidak pernah tenang. Saya juga sedang diselidiki oleh Presiden Trump saat ini. Itu sama saja. Presiden Biro Para Presiden. Saya biro presiden. Saya juga sama. Saya memegang presiden dan memegang citra orang Amerika. Saya juga sama. Oke. Shirley membantah memakai ruang istirahat untuk kamar mandi, namun ini isi laporan polisi. Petugas Thompson mengambil rekaman yang menunjukkan Bui masuk ruang istirahat karyawan, menurunkan celana, duduk di kursi, dan buang air kecil. Saya melihat disunting di sana. Pada saat yang sama, organ Bui terlihat dan dia sedang buang air kecil. Saya tidak melihat ada toilet atau urinoir di ruang istirahat. Hal itu akan membuat siapapun yang berpikiran sehat percaya bahwa mereka sedang berada di kamar mandi. Ketika kamu baru saja tenang. Aku juga sama. Oke. Tanyakan juga ke warga negaraanmu jika kamu bertanya padaku karena kamu juga bisa saja. Bisa. Aku tidak tanya ke warga negaraanmu. Dia yang menanyakannya. Bagaimana dia menanyakannya langsung padamu? Dia Hanya berkata, memintamu menunjukkan kartu tanda pendudukmu. kamu tidak mengira begitu? Serius sekarang? Kamu serius? Kamu minta ke warga negaraan saya? Tidak. Oh, Keluarga negaraan orang tua saya? tidak. Dari mana aku berasal? Tidak. Hal yang sama. Kamu bisa tanya Charlie, kamu bisa tanya dia. Aku tidak pernah menanyakan hal-hal itu. Apa kamu takut untuk berbalik? Aku tidak pernah menanyakan hal-hal itu. Kamu minta maaf padahal aku tak pernah tanya itu. Aku rasa kamu tidak begitu. Tapi aku yakin karena aku adalah warga negara. Aku lahir di Meksiko, Hawaii. Aku mengerti dengan sempurna. Aku warga negara juga. Kamu Ford dari Indonesia luar biasa. Kamu tanya ke warga negaraanku, sudah aku jawab. Aku tak pernah tanya ke warga negaraanmu. Oke, tapi dia melakukannya karena berasumsi setelah melihat warna kulitku berbeda, dia bertanya apakah aku punya kewarganegaraan Amerika. Aku paham, tanya lagi saja. Tanyakan lagi padaku. Silakan Gogati, kamu mampu. Karena aku seorang pria membosankan di Hawaii 1993, kenapa kamu mengapung? Tanyakan padaku. Aku bekerja untuk Biro Hadiah Federal di Amerika Serikat. Hei, Apakah aku berjarak 25 kaki? silakan. Kamu tidak bekerja untuk dia lagi. Dan aku akan selalu begitu. Kamu tahu apa? Itu sangat memalukan. Tolong, Itu benar-benar memalukan. Orang Amerika, itulah tepatnya yang saya perjuangkan. Itulah orang-orang yang saya perjuangkan. Orang Amerika. Saya berjarak 25 kaki. Oh, kamu tidak akan. Jika itu tentang dia, kamu pasti tak akan bertanya padanya. 25 kaki jauhnya diulang 3 kali. Mobilmu di mana? 25 kaki jauhnya. 25 kaki jauhnya aku. 25 kaki jauhnya. Dan aku pikir aku harus membayar denda pengadilan. Maaf, Dak. ada apa? Aku minta maaf. Ini tentang kalian berdua. Aku memang bekerja untuk pemerintah.
Itu bukan berarti kamu bebas dari tanggung jawab. Tidak, tidak, tidak. Aku lahir di Amerika Serikat. Aku akan datang untuk kalian. Maaf, kamu punya masalah. Aku juga lahir di Amerika Serikat. Aku akan datang untuk kalian. Tentu saja sih aku akan melakukannya. Seperti yang sudah kukatakan, maaf, tapi aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Tentu aku punya kalian. Kerja bagus. Kerja bagus. 2 kata maaf untuk kalian berdua. Kalian salah. Tidak. Mereka tidak akan merespons untuk ini. Kenapa tidak? Aku harus ini bodoh. Apa itu? Sertifikatnya sudah di tangan. Kalau kamu bisa tunggu sebentar, Saya bisa ambilkan untukmu. Saya 25 darimu. 25 jauhnya. 25 sedikit. Apakah saya 25? Kenapa kamu tidak mendesaknya? Delgado apa? Apakah aku? 25 kaki dari Katolik? Kira-kira? Oke. Delgado, biarkan. Hei, Aku 25 kaki darimu. Delgado, biarkan saja. Saat mereka membebaskanku. Pak. Pak Delgado. Anda punya hal lain yang harus dilakukan. Dogato. Kami melakukan ini sebagai Biro Federal Amerika Serikat. Saya minta Anda keluar. Saya bersandar di mobil, silakan. mundur setengah langkah. Silakan. Pak, mundur setengah langkah. Oke? Buka kaki Anda untuk saya. Biarkan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan, karena saya sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Apakah ini kunci mobil Anda? Benar sekali. Apakah Anda punya ponsel? Mungkin tidak saya bawa. Tapi kalau ada, itu ada di sisi kiri mobil saya. Bisa Anda hubungi atasan Anda, Pak? Tidak. Kenapa tidak? Aku tidak perlu melakukannya di telepon. Pak, kenapa tidak? Karena aku tidak perlu. Saya percaya Anda perlu melakukannya. Panggil mereka Yogato. Biar aku ceritakan. Lalu kamu bisa memanggil mereka. Mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Apakah kamu punya sesuatu di bolamu? Aku tidak punya. Kamu bisa bawa juga. Tidak, kamu hanya akan masuk penjara. Tidak kenapa-apa. Aku baik-baik saja. Tidak. Aku tidak perlu melakukannya. Saya ingin kalian berpakaian sebagai polisi. Tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu benar-benar tidak masalah. Aku berdiri 25 kaki darimu. Kenapa kamu menghadap ke sana dan memakai seragam khusus, Pak? Aku sudah memberitahumu. Petugas menyatakan beberapa karyawan melihat Shirley buang air kecil di ruang istirahat. Ia ditangkap karena pelanggaran ringan memperlihatkan diri tidak senonoh yang membuat istrinya terkejut. Bisakah Anda memberitahu saya kenapa dia ditahan? Anda petugas pengadilan, kan? Kenapa Anda menahan? Saya 25 kaki dari dia. Ini istrinya? Ini istrinya. Aku hanya mencoba. Ini siapa istri Shirley Beauty? Oke. Jadi dia masuk ke ruang istirahat di depan karyawan dan duduk di kursi di ruangan tanpa toilet di bawah kamera, lalu buang air kecil. Para karyawan melihat ini. Oke. Mereka melihat dia telanjang dan ingin menuntutnya. Mereka bilang, saya tidak terlibat. Oke. Seperti temanmu di sini, Namaku adalah Mr. Delgado. Dia sudah di parkiran bersama anak kami di mobil, jadi saya tidak tahu. Saya hanya mencoba mencari tahu. Seperti dijelaskan Tuan Delgado, saya pelayan masyarakat dan masyarakat melaporkan dugaan kejahatan. Memiliki bukti atas kejahatan tersebut. Dan sebagai pelayan, saya harus bertindak atas hal itu. Benar? Saya menghargai dan menghormati itu. Tapi saya sudah memberitahumu itu. Siapa yang memutuskan menyampaikan keluhan itu? Di mana orang itu? Mereka karyawan, jadi mereka di dalam. Oke, Karyawan tinggal di mana? saya tidak akan beritahu lokasi karyawannya. Dan saya menangkap Anda. Jika Anda ingin datang ke tanggal sidang, kapanpun itu, Anda sangat dipersilakan untuk melakukannya. Oke, Apakah Anda tahu sedang direkam? Ya, saya tahu. saya mulai merekam. Siapa nama Anda, Pak? Sudah saya bilang 10 kali, bro. Saya tidak. Saya ingin tetap anonim. Siapa nama Anda, Pak? Siapa nama Anda, Pak? Hai, Ana Singh. Saya mencoba membantu, tapi saya panik dan hanya ingin tahu apa yang terjadi. Sejujurnya, Anda membuat situasi telepon ini makin buruk. Jadi saya asumsikan kalian akan ke stasiun downtown, benar? Oh, kami akan ke penjara Scammy Hunter Oke. yang ada di Fairfield. Ya, aku tahu di mana itu. Aku harus antar anak-anak dulu, lalu cari tahu tujuan kita. Dia akan mendapatkan jaminan. Itu tidak akan terlalu tinggi. Oke.
Proses penahanan ini sekitar 4 jam saja. Oke, aku bahkan tidak tahu prosesnya. Dia akan dibawa ke sana, soal jaminan dan lainnya, aku tidak paham. Jadi kalau kamu tidak punya uang tunai untuk jaminan, untuk membayar jaminan, kamu bisa lewat penjamin. Itu akan sebesar 10% dari jumlah jaminan. Aku tidak tahu persis berapa jumlah jaminannya tanpa... Iya, Itu hanya 10% dari apa yang akan saya lakukan kalau kamu lewat penjamin. so jadi kalau uang sudah di bank, apa aku bisa bayar pakai kartu debit atau sejenisnya? Oke, Jadi misalnya, aku ragu uang jaminannya bakal sampai 1 juta. Kalau memang 1 juta, kamu bayar 100 ke Bosman dan dia akan keluar dari penjara. oke, Aku rasa itu tidak akan sampai 1.000. oke. Baiklah. Dan kemudian ketika aku baru saja sadar, Dia bisa mencatat nomor telepon, dia bisa membawa ponselnya. Jika dia perlu menyalinnya, dia bisa melakukan itu, lalu menelepon siapa saja. Setiap masuk ke ruang bersama, dia punya banyak telepon dan bisa menelepon siapapun. oke, Dan saat itulah mereka pergi. Oh hey, saya akan segera dibebaskan dalam waktu sekian lama. iya. Saat itulah kamu bisa mulai prosesnya. Boleh aku tulis nomor teleponku? Aku punya ponsel, tapi tidak ingin mengirimnya bersamanya. Jika tak harus, aku lebih pilih tulis nomorku lagi. Kalian tahu sedang direkam. Tentu saja tidak apa-apa, itu adalah hak amandemen pertama kalian kan? Itu adalah hak amandemen pertama kalian kan? Ya, tentu saja. Shirley dibawa ke penjara Kabupaten Escambia, namun sebelum itu manajernya berkata, jangan pernah kembali. Hei, ini bukan malammu. Kamu tidak diterima di sini. Jangan datang ke sini. Kamu tidak diterima di tempat ini lagi. Terima kasih. Dan dia masuk. Dia menutup pintu agar pelanggan tidak melihat, lalu memanggil manajer dan 2 pelayan, kemudian menunjukkan kepada mereka. Itu manajernya, manajer lain. 2 perempuan, saya tidak memperhatikan mereka karena saya pikir dia dan pria satunya. Itu saja katanya. Dia sedang di ruangan lain menghitung inventaris, lalu ke lobi dan melihat dia buang air kecil. Apa yang kamu lakukan? Sudahkah semua disumpah? Ini Juan yang satu lagi di kartu itu. Pada dasarnya pernyataannya adalah Juan datang menjemputnya, kembali dan menunjukkannya. Dan setelah dia selesai, dia kembali ke timnya. Kamu mungkin sudah punya nomor sekarang. Tolong teruskan ke saya, nanti saya coba unggah tanpa akses akun saya. Atau kalau kamu bisa. Siapa Sersan Utara, Sersan Slayton? Ya, Aku akan mengirimkan video itu ke dia lewat email. Terima kasih. aku langsung memotretnya. Oke. Tepat sebelum itu, jadi jelas dirinya. Tuduhan aksi tak senonoh, lalu pelanggaran masuk tanpa izin. Shirley Bui dibebaskan sehari setelah membayar jaminan $100 online menurut catatan pengadilan. Shirley juga menghadapi tuduhan perilaku tidak tertib yang ia selesaikan dengan mengikuti program pengalihan pra-persidangan dan jaksa akhirnya membatalkan tuduhan memperlihatkan diri secara tidak senonoh. Terima kasih telah menonton Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.